أزكي روح الورld. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ahlan wa sahlan. Annyeong. Good morning. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai teori dan perkembangan kognitif peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa Tanjung selaku moderator dan pemateri pertama. Di sebelah kiri saya Aisyah Mujana Harap sebagai pemateri kedua. Saya Aisyah Kasifat Dede, pemateri ketiga. Saya Nurfadila Sibuan sebagai pemateri keempat. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai tentang perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini adalah proses perubahan cara berpikir, memahami, dan mencapai masalah yang terjadi secara bertahap sepanjang kehidupan seseorang. Jadi, semua orang itu memiliki yang namanya perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini dimulai dari usia sejak dini hingga saat sekarang. Istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui, memperoleh, mendata, serta menggunakan informasi. Baik, materi kedua akan dijelaskan oleh materi kedua kepada Atisan, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya membagikan materi kami yaitu mengenai teori perkembangan kognitif. Di antaranya ada teori kognitif Vygotsky, yang kedua ada Jean Piaget, yang ketiga ada Jerome Bruner, yang terakhir ada David Altshuler. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai teori kognitif Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Konsep utama dari teorinya yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding, di mana anak belajar dengan bantuan yang lebih berpengalaman. Maksudnya di sini, Lev Vygotsky menekankan bahwa peran seorang yang lebih dewasa untuk perkembangan kognitif seorang anak ini sangat diperlukan. Bahwasanya jika anak tidak mengetahui, maka seorang yang lebih dewasa atau yang lebih mahir sebayanya bisa membantu anak tersebut. Itu mengenai pendapat dari Lev Vygotsky. Dan yang kedua ada Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini sangat menarik teman-teman, karena Jean Piaget memiliki 4 tahapan perkembangan kognitif, yang dimana 4 perkembangan itu di setiap tingkat perkembangannya akan mulai dewasa atau mulai berkembang dengan baik. Yang pertama, sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun anak belajar mulai dari indera dan gerakan. Maksudnya di sini, mari kita bayangkan seorang anak kecil atau bayi yang baru saja lahir sampai umur 2 tahun akan mengenali orang tuanya menggunakan sensori motor, yaitu dengan cara indera, yaitu indera pendengaran, indera penciuman, serta indera yang lainnya. Indera penciuman dan indera pergerakan. Saya ambil contoh yang pertama yaitu indera penciuman, di mana seorang bayi mengenal orang tuanya melalui indera penciuman. Dia selalu memeluk, mencium, serta pergerakan tangan antara anak dan orang tua, maka anak itu akan mulai mengenal seorang bayi. Itu 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua ada pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun, mulai menggunakan simbol dan bahasa. Maksudnya di sini anak sudah mulai mengenal orang tua. Maksudnya di sini anak mulai mengenali benda atau hal sebagainya melalui simbol dan bahasa. Semisal apabila kita memperlihatkan suatu mainan berbentuk mobil atau motor, si anak sudah paham bahwa bentuk lambang yang kita berikan itu adalah sebuah motor. Kita harus menjelaskan kepada dia bahwa ini adalah sebuah motor. Dengan menjelaskan tersebut, seorang anak akan mulai berkembang dengan cara operasional yang baik. Tahap ini di mana anak bisa berpikir operasional, yaitu tahap yang ketiga, yaitu operasional konkret. Konkret ini
mengetahui itu wanginya mobil, dia sudah tahu itu mobil dengan cara melihat bentuknya sudah paham. Atau mungkin kita ambil contoh seorang anak dikenalkan kepada orang tuanya, mana ini yang lebih tinggi begitu. Seorang anak sudah tahu bahwa yang lebih tinggi itu ibunya tanpa harus ada di depan mata dia. Dia sudah mulai berpikir lebih bagus. Yang terakhir yaitu operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara sistematis. Maksudnya di sini, anak sudah dewasa itu termasuk juga umur kita, yaitu di mana kita sudah mulai berpikir untuk ke masa depan kita, mau apa, mau jadi apa kita. Jadi anak sudah mulai tahu bahwa dia belajar akan mendapatkan yang baik. Namun kalau dia tidak belajar, maka tidak akan mendapatkan apa-apapun. Jadi dia sudah berpikir ke masa depan dia, kelaknya akan kemana. Jadi menurut Jean Piaget ini ada 4 tahapan tersebut, yang dimana setiap tahap akan memiliki perkembangan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Jerome Bruner, yaitu mengusulkan 3 tahap belajar, yaitu enaktif atau aksi langsung pada objek. Yang kedua ada atodik, menggunakan gambar atau visualisasi. Yang terakhir ada simbolik, yaitu menggunakan bahasa dan simbol. Maksudnya di sini, konsep dari Jerome Bruner ini teori yang menjelaskan bahwa proses belajar adalah proses aktif yang melibatkan konstruksi pengetahuan oleh individu. Kita ambil contoh. Yang pertama yaitu belajar matematika. Seorang siswa berumur 8 tahun sedang belajar konsep penjumlahan di sekolah. Guru memberikan contoh soal penjumlahan dengan menggunakan benda-benda nyata seperti apel dan bola. Jadi tahap dari Jerome Bruner ini kita harus memberikan konsep. Jika diketahui angkanya saja, dia sudah belum paham, anak-anak belum paham katanya. Jadi kita harus membuat suatu objek. Semisal kita menggunakan satu buah ditambah satu buah apel bisa menjadi 2. Nah, anak akan lebih tahu dengan adanya objek. Itu maksud dari Jerome Bruner. Yang terakhir yaitu David Usobel yang menekankan pentingnya belajar makna, di mana informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. Nah, ini juga sangat menarik teman-teman, karena seorang anak yang sudah mengetahui angka 1 sampai 10, namun dia belum tahu cara menambah-nambahi, belum tahu cara mengurangi. Nah, itu
Jadi tujuan dari pengembangan auditori anak usia dini ini, anak akan mampu memperoleh informasi dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, apa sih contoh dari pengembangan auditori anak usia dini ini? Kita bisa ambil contohnya tebak suara hewan. Kita sebagai orang tua atau kakak, abang, kita bisa memutar audio atau video yang mengeluarkan suara hewan. Kemudian kita akan menyuruh anak tersebut untuk menebak hewan mana yang bersuara. Yang kedua itu pengembangan visual anak usia dini. Pengembangan visual anak usia dini ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, dan perhatian anak terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan dari pengembangan ini, anak diharapkan dapat mengenali benda-benda di sekitarnya. Contohnya yang sering dia lihat, contoh benda-benda kecil dengan benda yang besar. Contoh dari pengembangan ini kita bisa lakukan mewarnai atau menggambar. Yang ketiga itu pengembangan taktil anak usia dini. Pengembangan taktil anak usia dini ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba atau tekstur anak usia dini. Kemampuan yang dikembangkan yaitu anak sadar bahwa akan sentuhan atau tekstur. Jadi anak diharapkan mampu untuk membedakan mana yang misalnya tebal, tipis, panas, dingin, dan tekstur kontraksi lainnya. Contoh dari pengembangan ini kita bisa lakukan seperti kita membuat kotak misteri. Kotak misteri ini kita isi misalnya dengan pasir atau air. Kemudian kita sebagai orang tua akan menyuruh anak untuk memasukkan tangannya dan menebak itu apa yang dia rasakan, apa yang dia pegang. Jadi dari pengembangan ini anak jadi tahu tekstur itu seperti apa dan dia akan sadar dengan indera sentuhannya. Yang keempat itu pengembangan kinestik anak usia dini. Pengembangan ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangannya atau keterampilan motorik halus anak usia dini. Tujuan dari pengembangan ini untuk mengkoordinasikan keseimbangan dan kekuatan atau kelenturan otot-otot dari tubuh si anak. Contohnya yaitu ini contoh sederhana yang bisa kita langsung praktekkan seperti mengancing baju atau meresleting. Nah, guna dari mengancing baju atau meresletingkan baju itu, anak jadi otot-ototnya itu berjalan gitu atau lincah. Kemudian yang kelima itu pengembangan aritmatika anak usia dini. Pengembangan aritmatika anak usia dini ini diarahkan untuk kemampuan matematikanya. Contohnya yaitu kita sebagai orang tua, kakak atau abang, kita udah bisa memberi atau mengajari anak tersebut berhitung. Contoh, ada berapa pintu di rumah, ada berapa bangku di rumah. Itu membantu pengembangan aritmatika anak ini berkembang. Jadi contoh simpelnya yaitu yang bisa kita lakukan yaitu
tahu si anak, kemudian bioeksperimen dan memahami konsep dasar sains dengan pendekatan secara saintifik atau logis. Contohnya yang bisa kita lakukan yaitu bermain dengan magnet. Nah, bermain dengan magnet ini kita sebagai orang tua memberikan dua magnet yang berbeda dengan bentuknya. Kemudian anak akan merasakan gaya magnet yang saling tarik-menarik atau menolak-menolak. Jadi cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi juga. Ternyata materi yang mulai dari materi pertama, kedua, dan ketiga sangat menarik ya. Apalagi tadi mengenai tentang bidang perkembangan kognitif, ada 7 tadi ya. Kalau nggak salah ada penglihatan, pendengaran, dan perabaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh saudari Fadila. Kepada saudari Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang implikasi perkembangan kognitif dalam pendidikan. Implikasi perkembangan kognitif pendidikan berperan penting dalam proses pembelajaran. Konsep metakognisi ataupun kesadaran akan cara berpikir dan strategi kognitif atau pengorganisasian dan pengontrolan proses berpikir harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Yaitu contohnya itu penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Yaitu guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk setiap tahap perkembangan kognitif siswa seperti menggunakan metode pembelajaran yang lebih konkret untuk siswa yang masih dalam tahap operasional kognitif. Adapun strategi perkembangan kognisi anak yang pertama itu memberikan tantangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yaitu saya ambil contohnya pembelajaran berbasis permainan, yaitu dapat membantu anak dengan mengembangkan keterampilan kognitif mereka seperti keterampilan memecahkan masalah dengan berpikir logis. Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan eksploratif, yaitu saya ambil contohnya itu pembelajaran berbasis proyek. Yaitu pembelajaran berbasis proyek dapat membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif mereka seperti kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga